Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Andi Rahma Gafar, SEMAK. Perkenalkan, nama saya Novi Kodita dengan NIM 2104010004, kelas Ekonomi Syariah 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi prinsip dasar bank syariah, yang dimana materi pertama ialah definisi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah atau disebut LKS menurut Dewan Syariah Nasional atau disebut DSN adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah atau disebut DSN MUI 2003. Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Adapun fatwa tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah yang dirumuskan oleh mayoritas ulama. Nah, yang pertama ada prinsip mubah, yang dimana prinsip mubah ini pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, yang kedua ada prinsip sukarela, atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Nah, yang ketiga ada prinsip mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat, dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bentuk masyarakat. Keempat, prinsip keadilan, dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Dalam berbagai literatur fikih terkait pengambilan keuntungan, prinsip-prinsip berikut merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama ada antara din minkum, rela sama rela. Prinsip antara din minkum atau prinsip kerelaan ini semua pihak yang bertransaksi merupakan salah satu syarat sahnya suatu transaksi. Dengan demikian semua transaksi harus sah akadnya. Yang kedua adalah taslimun wa taslamun, tidak ada pihak yang menzalimi dan disalimi. Berbagai transaksi seperti riba, gahar, tadlis adalah terlarang. Tiga ada al-kharaj bil daman, hasil usaha muncul bersama biaya, sehingga transaksi seperti jual beli murabah dibolehkan. Nah, yang keempat ada al-ghurmum, di al-ghurmu untuk muncul bersama risiko. Dengan demikian transaksi seperti mudharabah dan musyarakah dibolehkan. Abu Ishaq Al-Satibi atau biasa dipanggil Imam As-Satibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yakni yang pertama yang dimana yang pertama itu adalah hifz ad-din atau memelihara agama, didasarkan pada perintah Allah di dalam Al-Quran untuk terus menegakkan agama. Yang kedua ada hifz an-nafs atau memelihara jiwa. Nah, yang ketiga ada hifz al-akal atau memelihara akal manusia, didasarkan pada perintah Allah kepada manusia untuk berpikir dan memperhatikan langit dan bumi yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat ada hifz an-nasb atau memelihara keturunan, didasarkan pada disyariatkannya pernikahan dan diharamkannya hal-hal yang dapat membawa zina. Yang terakhir yang kelima al-masal, hifz al-ma'al atau memelihara harta, didasarkan pada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mencari harta dengan cara yang batil. Nah, yang selanjutnya ada larangan larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan seringkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindari dari kemudaratan. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang eksplisit sebagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum, maupun dipakai oleh seorang muslim. Nah, bagian C, larangan terhadap transaksi yang diharamkan, sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan, sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Dan beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan tersebut.
Yang pertama ada tadlis, yang dimana tadlis ini ketidaktahuan suatu pihak. Maksud dari tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Nah, yang kedua ada gharar, ketidaktahuan kedua pihak. Transaksi gharar memiliki kemiripan dengan tadlis. Dalam tadlis, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan dalam gharar, ketidakinformasian terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. Yang ketiga ada iktikar, rekayasa pasar dalam pasokan. Bail iktikar merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Yang keempat ada bayi najis, rekayasa pasar dalam permintaan. Bayi najis adalah tindakan menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik. Yang kelima ada maisyir, judi. Ulama dan fuqaha mendefinisikan maisyir, judi atau gambling sebagai sebuah permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian. Yang keenam ada riba. Secara bahasa, riba bermakna tambahan, tumbuh atau membesar. Materi terakhir ada larangan terhadap transaksi yang tidak sah akadnya. Suatu transaksi kendati telah menggunakan barang atau jasa yang halal dan diperoleh dalam mekanisme pemerolehan keuntungan yang dibolehkan agama, juga harus memenuhi syarat keabsahan suatu akad. Akad secara bahasa berarti iktikad. Adapun akad menurut istilah adalah gerakan yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkannya. Hukum fikih menyatakan bahwa akad yang sah harus dipenuhi, sedangkan akad yang tidak sah tidak boleh dipenuhi. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.